kembali lagi dengan jurnalis SMA ITB Surabaya. Jadi di sini kita akan sharing-sharing dengan Kak Aldi tentang kuliah di luar negeri. Pertama-tama kita mau perkenalin diri dulu. Aku Amanda. Dan aku Eva. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, Kak Aldi boleh perkenalan diri dan sharing perjalanan sejak di SMA ITB sampai kuliah di luar negeri? Sebelumnya terima kasih untuk Eva dan Amanda yang undang saya di interview jurnalis SMA ITB Surabaya. Perkenalin, namaku Aldi. Aku alumni SMA ITB 2019. Dulu ambilnya IPA. Dan mungkin salah satu dari angkatan itu yang punya kesempatan buat kuliah di luar negeri, atau bisa disebut juga keterima di 5 negara pada saat itu as a beasiswa. Ya, itu mungkin flexing dikit. Nggak tahu ya, mungkin short story, aku dulu sebenarnya nggak terlalu berprestasi juga di SMA ITB. Sekolah ya sekolah, kadang kalau semisal jam kos juga kadang cabut. Kayak kalian juga yang mungkin ada jam kosong ke kantin, ke Baendang gitu-gitu, makan mie dan seterusnya, terus sampai dikejar Bu Eli. Itu ya biasa lah saat itu juga. Tapi kalau semisal urusan belajar ya udah fokus belajar, akhirnya ya endingnya keterima juga. Mungkin itu untuk singkatnya. Nah, untuk saat ini kesibukan atau kegiatan Kak Aldi apa? Kerja sih, untuk akhir-akhir ini kerja. Aku juga ada media dan agency marketing juga, mungkin bisa di follow @nowdots di Instagram. Jadi medianya fokus ke politik karena aku sangat suka politik. Jadi ya itu sih, kerja. Nah, kalau bisa kuliah di luar negeri, kakak pakai beasiswa dan gimana cara apply-nya itu? Dulu itu karena sejak SMP itu aku sebenarnya sangat ingin cabut dari luar negeri. Mungkin saat itu masih belum ada trending kabur aja dulu, tapi aku udah punya keinginan untuk kabur aja dulu sejak SMP. Jadi mulai dari SMA itu dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh sangat diperhatikan nilainya. Apalagi kayak sebenarnya beasiswa itu 11-12 dengan SNM. Jadi nilai kalian tuh harus selalu naik. Jadi mungkin yang kelas 1 jangan fokus dulu. Maksudnya is okay nilai rendah, tapi kalau untuk seterusnya nilainya harus tinggi. Sejak kelas 1 udah cari-cari by the way, karena daftar beasiswa Rusia itu sejak kelas 2, sejak kelas 11 SMA. Searching aja sih di internet, banyak ada beasiswa Turki, ada beasiswa Jepang juga, ada banyak beasiswa di Eropa Timur, terutama yang gampang. Aku juga sempat cari info Ausbildung di Jerman dan sejenisnya di internet atau di Instagram. Jadi mungkin lebih bijak jangan pakai sosmed tuh untuk flexing aja, tapi untuk melihat cari-cari juga informasi beasiswa seperti ini. Yap. Nah, gimana nih tantangan terbesar selama berkuliah di Rusia? Tantangan terbesar, ya tentu aja yang pertama bahasa. Karena bahasa di Rusia itu benar-benar beda ya, alfabetnya beda. Mungkin ada yang pernah nonton Masha and the Bear, itu literally beda semuanya. Apalagi di sana itu orang nggak bisa bahasa Inggris, jadi percuma aku belajar bahasa Inggris selama di Indonesia, karena di sana emang harus didorong untuk ngomong, meskipun kadang kita pakai bahasa isyarat yang semua orang ngerti gitu kan. Terus yang kedua mungkin kultur, karena di sana kayak pelukan di Indonesia tuh udah biasa. Jadi kalau misal di luar negeri, kayak di kampus saya contohnya itu, aku setiap naik kereta itu pasti di depanku ada sejoli pasangan yang dengan santainya di kereta, mungkin itu ya. Terus kulturnya juga pelukan, jadi setiap ketemu orang itu, ketemu temen di depan kelas tuh selalu pelukan, dan ya gitulah. Apalagi di sana kan kayak orang kuliah kan bajunya aneh-aneh ya, nggak kayak kita yang mungkin pakai formal dan sejenisnya. Di sana tuh kayak pakai tank top gitu-gitu. Jadi bayangin kamu meluk cewek yang pakai tank top, so weird gitu kan, aneh banget. Mungkin agama juga, karena di sana masjidnya sedikit. Jadi kalau semisal sholat duhur, sholat asar itu mungkin di tempat umum, jadi siap-siap jadi bahan pertunjukan. Aku sempat dikira yoga juga, karena dulu kalau sholat itu di bawah tangga di main stage, main stage-nya kampus. Jadi
setiap sholat di situ selalu ditegur kayak kalau yoga di gym aja mas. Jadi dalam hati ya bapak kau yoga gitu kan. Dan itu sih. Nah, cara beradaptasi dengan budaya dan bahasanya di Rusia gimana? Cara beradaptasi, ya tentunya jangan jadi introvert, jadi sapa semua orang, literally semua orang, jadi nggak cuma teman di kampus. Tetanggamu, karena aku dulu di apartemen yang tetanggaku banyak kayak orang-orang tua gitu, pensiunan, sapa aja, ngobrol tiap hari, meskipun kayak ngucapin selamat pagi, selamat sore gitu-gitu, ngobrol, terus banyak-banyakin baca. Jadi mungkin kalian yang malas baca, karena negara kita literasi yang rendah, mungkin bisa dimulai membaca, jadi kosakatanya semakin meningkat. Dengan kosakata meningkat, kamu bisa gampang ngobrol dengan orang. Jadi ya gitu sih, interaksi, cari teman, perluas koneksi, nanti pasti ada aja lah jalannya kalau misalnya kita kesusahan di situ gitu tuh. Itu sih untuk melawan. Harus berusaha ya guys. Yes. Terus untuk belajar bahasa asing, kakak secara otodidak kursus atau gimana? Atau nonton film mungkin? Aduh, ini cukup memalukan ya, karena dulu aku SMP tuh sangat suka Mash and the Bear. Itu ya aku tahu itu untuk anak kecil, tapi aku juga saat itu anak kecil kan, anak SMP. Cuma aku kayak nggak kursus untuk bahasa Rusia, mungkin kursus bahasa Inggris saja dulu. Semenjak SD juga udah les bahasa Inggris, cuma bahasa Rusia tuh literally zero knowledge, jadi nggak ada ilmu bahasa Rusia. Mungkin aku bisa baca alfabetnya, cuma kan nggak ngerti cara ngomongnya seperti apa. Mungkin bisa-bisa kayak halo, privet gitu-gitu, dan kayak lebih dalam kayak apa, aku cinta kamu dan sejenisnya, apa itu gobalan-gobalan gitu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu tahu. Jadi ya karena di sana kan kuliahnya kan 5 tahun, jadi 1 tahun itu kayak kita balik lagi ke SMA, jadi diajarin semuanya, bahasa, terus matematika, ekonomi, pokoknya yang sejalan. Terus baru tahun depannya itu kayak masuk ke kuliahnya begitu. Jadi balik lagi ke SMA, belajar bahasa, baru kuliah. Tapi jangan disamakan ya, karena belajar bahasa di sana sama di Indonesia itu beda. Kalau di Indonesia kan kita belajar bahasa Inggris, pulang ke rumah atau ketemu teman tetap pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kalau di sana kan enggak. Kamu di kelas belajar bahasa Rusia, pulang pun tetap bahasa Rusia, karena kamu tetap belanja, tetap bayar asuransi, bayar apa, bayar tiket dan sejenisnya itu pakai bahasa Rusia. Jadi mungkin di sana lebih gacor lah istilahnya daripada belajar bahasa di Indonesia. Ya. Selanjutnya untuk tips dan motivasi untuk siswa-siswi SMA ITP untuk beasiswa di Rusia gimana? Motivasi, kalau misal aku ngomong semangat belajar itu kayaknya bullshit banget sih. Jadi mungkin yang aku bisa kasih motivasi itu jangan pakai HP itu untuk apa ya, untuk ngekerasin orang atau pacaran aja. Jadi cari informasi, kalian harus kayak serius lah untuk apa itu, untuk cari, untuk menentukan masa depan gitu loh. Karena kan orang tuamu juga semakin menua, jadi kamu harus really take care apa yang harus kamu lakuin gitu. Cari info sebanyak-banyaknya, belajar juga harus, dan gak cuma belajar tapi kayak diterapkan juga. Jadi nilai kalian tuh nggak naik turun gitu, nggak, tapi ya naik. Jadi motivasi aku sih jangan ngikutin orang lain lah. Mungkin kamu punya teman yang sangat obses untuk SBM atau SNM, jangan, itu menurutku terlalu mainstream. Ada yang pengen jadi polisi dan sejenisnya. Jangan, cari dirimu sendiri. Kamu pengen apa? Aku pengen jadi aktor gak? Karena aku suka jadi film. Ya udah, kejar aja. Jangan ikutin standarisasi orang lain. Dan belajar. Ya pokoknya jangan FOMO dan selalu belajar, giat belajar terus ya. Yap. Oke, segitu dulu ya kak. Oke. Terima kasih untuk Kak Aldi yang Sudah sudah untuk sharing-sharing ke kita tentang pengalamannya. Aku Amanda. Dan aku Eva. Say goodbye buat kalian semuanya. Bye-bye. Bye.